Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil observasi di MIRM Darul Abror. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah penilaian pembelajaran SD dengan dosen pengampu Bapak Krisnanji Baninda Yuda MPD. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Siti Mariam, rekan saya Eva Indah Lugina, dan rekan saya satu lagi Anggi Anggraini Novita Putri. Di sini kami akan memaparkan hasil laporan observasi di MIRM Darul Abror. Tujuan observasi. Tujuan ingin mengetahui proses pelaksanaan penilaian pembelajaran di SD, mengetahui mutu dan kualitas pembelajaran di MIRM Darul Abror, dan mengetahui apa saja kendala dalam penilaian pembelajaran di MIRM Darul Abror. Manfaat bagi sekolah, guru, siswa, dan mahasiswa. Bagi sekolah, yaitu membuat atau melaksanakan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik agar peserta didik lebih mudah memahaminya. Bagi guru, yaitu tidak ketergantungan terhadap buku yang mana membuat siswa jenuh, maka dari situ guru lebih mudah menjelaskan materi kepada peserta didik dan juga harus membangun komunikasi yang baik dan efektif antara siswa dan guru. Bagi siswa, pelajaran akan lebih menarik dan mudah dipahami dari setiap materi yang dijelaskan. Dan bagi mahasiswa, dapat menambah wawasan tentang materi atau pengetahuan penilaian pelajaran di SD. Laporan kegiatan di MIRM Darul Abror. Hasil belajar. Semua peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sifat karakter yang baik, mampu menjalankan kedisiplinan, menghargai teman, menghargai pendapat orang lain, dan tidak melakukan perundungan bullying kepada teman. Memiliki perilaku sebagai pelajar sepanjang hayat, rajin mengenali potensi diri, gemar membaca, dan memiliki sifat ingin tahu. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani, gemar olahraga, menjaga kebersihan diri, dan mengonsumsi makanan sehat. Memiliki perilaku bertanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, bersedia meminta maaf, melaksanakan tugas individu dalam kelompok dengan baik. Isi pendidikan. Perangkat pembelajaran di sekolah MIRM Darul Abror meliputi program tahunan dan program semester, silabus, RPP, buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar tugas terstruktur dan kegiatan mandiri untuk siswa, evaluasi, dan buku nilai. Pada karakteristik kompetensi, sikap meliputi efektif, kreativitas, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Sudah memenuhi terintegrasi dalam perangkat pembelajaran di sekolah yang merupakan mata pelajaran per pertemuan. Untuk ruang lingkup pengembangan ada pada tingkat meliputi diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam sekitar. Untuk pemahaman dan penerapan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik berdasarkan antara lain ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Acuan dalam analisis potensi dan kebutuhan siswa sebelum menyusun KTSP berdasarkan literasi, minat dan bakat dan kebutuhan siswa saat ini dan di masa yang akan datang. Dan untuk acuan dalam analisis potensi dan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan prestasi sekolah selama ini, sumber-sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar, serta peran orang tua, siswa, dan masyarakat. Mata pelajaran yang telah memiliki kesesuaian tingkat kompetensi dengan standar isi antara lain pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan. Keterlibatan dalam kepentingan sekolah, kurikulum biasanya sebagian dari masyarakat sekolah
terlibat seperti komite ataupun orang tua murid untuk analisis atau penyusunan program di sekolah, lalu yang menetapkan atau mengesahkan adalah kepala sekolah dan pengawas. Pedoman penyusunan kurikulum yang dimiliki sekolah antara lain pedoman kurikulum, pedoman muatan lokal, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, pedoman pembelajaran, pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik, pedoman sistem kredit semester, pedoman bimbingan atau konseling, dan pedoman evaluasi kurikulum, pedoman pendidikan kepramukaan, pedoman pendidikan kesehatan, pedoman pendidikan penguatan karakter dan literasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva. Berikut adalah tabel presentasi beban belajar penugasan terstruktur dan mandiri terhadap aktivitas tatap muka di sekolah. Dapat kita simpulkan bahwa penugasan terstruktur berada di 25%, sedangkan mandiri yaitu 75%. Proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah untuk proses pembelajaran antara lain, kegiatan belajar mengajar di MIRM Darul Abror berlangsung dari pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB. MIRM Darul Abror menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, disiplin, dan terencana, serta membekali ilmu pengetahuan dan teknologi, menyongsong informasi, dan menumbuhkan sikap kreatif, inovatif, kompetitif, dan konsisten, serta menanamkan nilai-nilai Islami secara berkesinambungan. Penilaian pembelajaran. Langkah penilaian yang dilakukan guru di sekolah dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mencakup menetapkan tujuan penilaian, menyusun kisi-kisi penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian, melaksanakan penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian. Adapun teknik penilaian yang berupa observasi, penilaian diri, penilaian antar siswa, jurnal, instrumen tes tulis, instrumen penugasan, tes praktek, proyek, dan penilaian portofolio adalah prosedur, kriteria, dasar penilaian, instrumen, dan cara hitung. Kesesuaian penilaian kompetensi sikap dengan nilai sikap yang ada di kompetensi dasar meliputi ajaran agama yang dianut, perilaku jujur, disiplin, santun, perilaku proaktif dan responsif, serta lain-lainnya. Nah, di sini adalah bentuk laporan penilaian hasil belajar yang disusun guru di sekolah. Jenis penilaian hasil belajar yang dilakukan di sekolah bisa kita lihat dalam tabel berikut ini. Berikut adalah dokumentasi wawancara bersama kepala sekolah serta guru-guru di MIRM Darul Abror. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.